Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan saya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke modul baru, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait instalasi maupun eksplorasi Sinu. Jadi pada nanti next praktikum pada modul ini tuh berjudul Source Code Sinu. Sebenarnya sebelum masuk ke Source Code Sinu ini harusnya teman-teman sudah mendapatkan asistensi C language ya, atau bahasa C. Kenapa harus mempelajari bahasa C? Karena nanti teman-teman akan banyak menyinggung bahasa C tersebut di Source Code Sinu ini ataupun ntar ke depannya. Karena seperti yang harusnya dijelaskan pada asistensi bahwa C itu dia termasuk bahasa sistem atau lebih tepatnya bahasa yang menjamah di wilayah sistem gitu ya. Dimana kalau kita melihat secara definisi untuk OS Sinu ini pun dia sebenarnya adalah OS yang ditunjukkan untuk sistem embedded atau embedded system. Yang dimana kalau kita melihat salah satu fungsi C itu dia tuh bisa untuk mendukung embedded system juga gitu ya. Sehingga ya sudah pasti kita bisa melihat analoginya bahwa Sinu ini pasti dibuild oleh bahasa C. Dimana Sinu ini pun dia mengikuti suatu paradigma yang namanya cross development, di mana developer akan menggunakan komputer standar pada umumnya seperti PC atau laptop dan menggunakan sistem operasi seperti umumnya yaitu Linux atau Windows. Lalu pada komputer tersebut, developer akan membuat atau mengedit cross-compile dan cross-link Sinu software-nya, di mana nanti output dari cross-development adalah memory image. Ketika image tersebut telah berhasil dibuat, developer akan mendownload image ke sistem target. Yang dimana target di sini tuh dia bisa berupa embedded system, microcontroller, dan jenisnya. Yang jelas sistem yang support gitu ya. Lalu dimana biasanya melalui jaringan untuk mengkoneksikannya gitu atau menghubungkannya. Atau ya intinya untuk mengirimkannya itu menggunakan jaringan. Lalu dimana akhirnya developer akan mulai menjalankan image tersebut dan Sinu akan berjalan pada target sistem embedded-nya atau sistem yang ditanamnya. Yang kebetulan kalau di sini kita menggunakan Debian ya sebagai sistem tertanamnya, yang dimana ada backend-nya gitu. Debian-nya jadi tempat kita untuk menjalankan OS Sinu-nya, di mana dibantu oleh suatu backend kayak gitu. Nah, sehingga untuk memulai perjalanan ini kita harap jalankan dulu OS Sinu-nya gitu ya untuk lebih memperdalam. Pertama, siapkan dulu Oracle-nya, lalu jangan lupa ntar langsung jalankan aja develop sistemnya sama backend, dimana nanti seperti biasa kalau udah login tampilan developnya akan seperti ini, sedangkan tampilan backend-nya langsung akan seperti ini ya, langsung welcome to group. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca di modul itu udah dijelaskan juga ada beberapa organisasi source code Sinu ya. Seperti kalau di sini ya. Kan sudah saya jelaskan juga ya di modul sebelumnya bahwa saat kita login itu kita masih di OS Debian, sehingga kita masih bisa menggunakan command-commandnya Linux. Contohnya kalau ls di sini, nah kita udah lihat di situ ada desktop, old Sinu forwarding version, test sama Sinu. Kita masuk ke Sinunya. Nah, saat kita masuk Sinu, lalu saya ls, itu yang muncul adalah ini ada compile, config, device, include, lib, net, shell system. Yang dimana sebenarnya ini udah dijelaskan juga di modul, yaitu directory yang ada di Sinu yang tujuannya untuk mendevelop Sinunya tadi gitu ya. Yang kemarin itu kalau di eksplorasi itu yang muncul tampilan Sinu, ada perintah-perintahnya, lalu ada SH-nya kayak gitu. Nah, itu tuh adalah
tempat kita nge-build sistemnya. Seperti itu. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa ada kemungkinan bahwa Sino ini dibuild oleh bahasa C, karena kan fungsi Sino untuk di embedded system untuk kayak apa ditunjukkannya gitu. Nah, di sini saya buktikan. Setelah kita masuk ke foldernya sistem, lalu kita ls. Nah, sini terlihat semua isinya itu adalah .c, di mana menandakan itu adalah ekstensinya file pemrograman bahasa C. Nah, secara sistem aja OS Sino itu udah dibuat oleh bahasa C. Lalu misalnya satu lagi kita ke shell-nya juga. Lalu kita ls. Nah, shell pun sama, shell pun pada C. Dia dibuatnya oleh .c semua gitu. Sehingga dari sini pun kita bisa simpulkan bahwa memang untuk kita mengeksplorasi atau memahami code yang nge-build Sino itu ya kita harus mempelajari bahasa C dulu. Terutama bahasa C untuk sistem, bukan bahasa C untuk programming sederhana gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan mengaksesnya di Sino-nya tersebut gitu. Nah, untuk problem selanjutnya itu adalah kalau kita main eksplorasi atau mempelajari memanipulasi code yang ada di OS Sino ini, ditakutkan akan menyebabkan OS-nya error gitu ya, karena akan mengalami suatu kompilasi bug ataupun crash yang mungkin terjadi, sehingga kita akan menggunakan satu aplikasi khusus yang tujuannya untuk bisa kita mengeksplorasi source code-nya gitu ya, source code-nya. Kalau kemarin kita mengeksplorasi Sino-nya secara luar, nah sekarang kita akan eksplorasi Sino secara mendalam atau secara kodenya. Nah, untuk mengeksplorasi itu kita harus menggunakan aplikasi yang bernama Sostrel ya. Nah, jadi aplikasi Sostrel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan yang namanya eksplorasi. Eksplorasi apa? Ya eksplorasi source code gitu ya, makanya Sostrel. Jadi nge-trail code yang udah ada gitu. Karena kalau kita kembali basicnya, bagi teman-teman yang ingin jadi seorang programmer yang bagus itu adalah lebih banyak membaca kode daripada menulis kode. Jadi maksudnya itu adalah kita tuh sebagai programmer itu kalau mau jadi programmer yang lebih handal itu ya kita harus bisa memahami kode orang lain. Bukannya kita yang penting bisa ngebuat kodenya aja gitu. Karena kan maksudnya dalam menjalankan suatu tim programmer pun kan kita harus mengenal kode teman-teman kita, dimana teman-teman kita kan sistem nulis kodenya nggak akan mungkin sama kayak kita kayak gitu, dan itu pun akan melatih kita untuk membuat kodenya menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah fungsi Sostrel tuh untuk kita menelaah yang udah jadinya gitu, terutama yang udah bersifat OS seperti Sino. Nah, problemnya itu adalah di sini kalian tadi kan di develop itu sudah jelas ya, ada folder Sino ya di sini. Nah, ini ada folder Sino. Nah, untuk untuk kita bisa mengeksplorasi source code Sino-nya ini, kita harus punya kode-kode Sino-nya tersebut dong. Sehingga nanti teman-teman bisa kalau Sostrel-nya itu sumber download-nya ada di buku modul, silakan diakses aja. Tapi untuk file sino.c-nya ini teman-teman bisa ekspor aja dengan menguploadnya ke Google Drive, ntar tinggal download lagi aja ke OS utama teman-teman, karena kan virtual machine itu jelas ya dia udah beda dimensi sehingga kita nggak bisa main copy paste gitu aja gitu. Nah, jadi teman-teman silakan untuk ntar upload aja Sino ininya supaya ntar isinya tuh ada compile, config, description, device, include lib, net, shell sama sistem, lalu download ke OS utama teman-teman kayak gitu.
Dimana kalau di sini saya ambil contohnya itu ini. Nah, ini adalah file Sinu yang udah saya upload gitu ya, dan udah download lagi ke untuk OS utama saya. Dimana kebetulan OS utama saya adalah Windows. Nah, di sini bisa terlihat kan sama seperti yang ada di develop tadi, yaitu terdiri dari compile, config, device, include, lib, net, shell, system, dan description. Dimana kalau kita klik pun isinya sama tuh, .c semua, C source file kayak gitu. Nah, ini yang harus disiapkan oleh teman-teman ya. Kalau mungkin menggunakan Sostrel, pertama adalah aplikasi Sostrelnya, lalu adalah sumber yang akan kita eksplorasinya gitu ya. Oke, nah untuk Sostrelnya sendiri, teman-teman bisa klik dulu New Project, lalu namakan projectnya itu, karena kebetulan kita eksplorasi Sinu ya, kita namakan aja Sinu. Lalu tempatkan lokasinya. Nah, kalau di sini saya nggak akan jauh-jauh dari file tadi yang saya simpan ya, sama tempat sinunya gitu, tempat sinu yang ntar kita eksplorasi. Nah, di sini kita kasih nama. Di sini saya buat folder dulu aja biar namanya bisa tetap sama gitu ya. Karena kan itu masalahnya kita kasih nama Sinu, sedangkan ini juga namanya Sinu. Biar nggak terjadi permasalahan pernamaan. Jadi saya buat file dulu aja. Di sini namanya source trail. Nah, oke, nah maka source trail ini akan menjadi target penyimpanan. Oke, kalau udah beres kita tinggal source groupnya. Nah, ini balik lagi ya, kalau kita main di OS itu kembali lagi ke kemampuan spesifikasi laptopnya masing-masing dan kapasitas memorinya. Kebetulan di saya lumayan udah hampir penuh, jadi agak lama juga prosesnya. Oke. Lalu ntar muncul tampilan ini ya, new source group. Nah, dimana seperti yang udah dijelaskan ya, di sini sebenarnya dia ada C++, C, Java, Python, dan custom, berarti bisa nambah lagi yang lain. Cuman kan kita inginnya Sinu, dan tadi teman-teman juga udah lihat Sinu itu basisnya adalah .c, sehingga kita ambil C, lalu kita klik empty C source group-nya. Kenapa empty? Karena kan kita ingin mulai dari kosong banget ya. Empty C source group, lalu klik next. Maka udah ke build nih. Nah, ini kita masuk ke setting selanjutnya. Nah, saat setting selanjutnya ini, teman-teman harus bisa memastikan bahwa semuanya itu sesuai dibutuhkan ya, yaitu namanya ini, statusnya aktif, ininya C17, lalu file and directory to index. Nah, di sini kita akan menambahkannya dengan file sinu itu ya, yang udah kita buat. Nah, ini sinu kita klik. Nah, jadi namanya sinu gitu ya. Terus exclude file directory-nya. Itu ntar kita isinya sama file sinu juga. Cuman yang membedakannya itu adalah maaf. Kalau include ini kita kosongin aja. Yang kita tambahkan itu di sini lah, include path-nya ya. Itu saya agak ketukar. Nah, di sini kita tambahkan yang tadi
di file sinunya. Tapi kita tambahkan yang include gitu ya. Lalu source extensionnya kita bisa tambahkan juga, walaupun itu sudah benar ya, bisa tambah .s kayak gini. Nah, untuk beberapa yang ada sedikit berbeda kayak gitu. Oke. Nah, jika udah beres setting ini, tinggal create aja. Maka proses nge-build menjalankan sinunya akan dimulai. Nah, ntar akan muncul tampilan seperti ini, start indexing. Nah, ini kita langsung start aja ya. Nah, ini preparing index akan dimulai. Nah, prosesnya ini seperti saya bilang tadi, kembali sesuai dengan kapasitas laptop dan spesifikasi laptopnya masing-masing. Ya, akan seberapa lamanya itu akan diproses gitu. Kebetulan yang saya ini udah lumayan lama, udah penuh proses memory dan spesifikasinya lumayan termasuk laptop tipe lama sih. Jadi akan lumayan makan waktu kayak gitu. Dan kalaupun ntar muncul error seperti ini, itu teman-teman hiraukan aja. Yang penting adalah bisa ke build dulu aja, karena errornya nanti itu kan kita bisa ntar manipulasi juga untuk eksplorasi source-nya gitu. Jadi yang penting adalah kita build dulu aja. Ya, kalau udah ke build maka aman. Seperti itu. A few moments later. Oke. Lumayan lama untuk di laptop saya untuk mendapatkan hampir 100%. Tapi tadi seperti yang saya jelaskan, jika terkait persentase lambat atau cepat itu kembali lagi ke kemampuan laptop masing-masing ya. Kalau memang kualitasnya atau kapasitas masih bagus ya pasti akan cepat kayak gitu. Oke, nah ini indexingnya udah beres ya. Dia mulai akan melakukan saving untuk proses tadi yang udah kita buat. Oke, nah ini adalah tampilan kalau udah beres ya. Kita tinggal klik oke. Harusnya ini ntar akan muncul tampilan build-nya. Ini tinggal oke lagi. Oke, siap ya. Nah, cara tampilannya seperti ini. Ini adalah saat kita berhasil nge-build-nya ya. Nge-build-nya. Ntar mungkin ada yang tampilannya lebih lurus ke bawah atau gimana ya. Ini tampilannya kan seperti ini aja lah ya. Ada file, macrosnya, struct, union, function, global, type def, dan enum-nya. Ini adalah sistem pada OS Inu-nya. Ini secara overview utama.
Oke. Selanjutnya kan pertanyaannya kita mau eksplorasinya kayak gimana. Ya, di sini kita tinggal klik aja. Kita ketik misalnya main. Nah, ntar tinggal pilih aja nih mainnya. Nah, dia apa yang function, atau kita mau yang lebih ini lagi, lebih jelas, yaitu yang .c. Nah, kita yang pilih .c ya, karena kita ingin memanipulasi, karena kan main tadi yang function itu bagian dari .c-nya itu. Kita ingin yang lebih universal. Nah, ini adalah code yang muncul pada main, bahwa main.c itu ya, dan ini secara tampilan bloknya gitu, atau secara struktur datanya. Nah, inilah ya akan nanti teman-teman eksplorasi untuk menjawab beberapa soal terkait tadi apa untuk di praktikum nanti, untuk di developnya gitu, untuk di developnya gitu. Nah, tadi kan ini apa gitu ya, main itu dia ada di, harusnya di compile berarti ya kalau di develop ini. Ya, intinya seperti itu. Jadi ntar apa yang ada di sini tuh pasti akan sama aja seperti yang ada di Sostrel. Cuman tadi yang saya bilang, untuk menghindari error atau crash atau bug yang tidak diinginkan, maka kita manipulasi di sini gitu. Dan di sini pun cukup jelas tuh, lihat bagaimana hubungan antar data yang terbentuknya kayak gitu. Misal di sini kita masuk ke sinu.h-nya. Kita klik. Ini kan akan diproses untuk melihat sinu.h ini itu akan berinteraksi sama siapa aja gitu, blok-bloknya, blok-blok datanya itu. Nah, ini tampilannya. Ternyata sinu.h ini tuh dia merupakan kalau di struktur apa MK struktur data ya, dia tuh headernya gitu ya. Nah, di headernya itu dia ternyata itunya sistem yang dia bawa itu ada kernel, coffee, proses, queue, research, mark-as, dan sejenisnya. Dimana kalau kita lihat di sebelumnya tuh ini rata-rata di shell ya. Di shell tadi ada ya ini yang apa, XSH-nya gitu. Tadi kan kalau kita lihat di developnya, nah tuh, ini ada di shell gitu ya. Nah, berarti sinu.h-nya ini adalah ada bagian dari sistem utamanya gitu, dimana hampir semuanya akan berinteraksi sama dia, karena dia menyimpan apa sistem-sistem headernya di situ. Tuh, dimana ini kan yang di sistemnya ya tadi tuh, itu kan kernel.h, lifetime ini, terus multi-boot name. Nah, ini untuk header-headernya yang ntar berasal dari semua sistem C-nya kayak gitu. Nanti tinggal kalau mau melakukan manipulasi, misalnya kan ntar ada yang itu, tinggal manipulasi di sini, manipulasi hasilnya seperti apa, itu kita cing ini tidak akan terlalu muncul kalau kita ingin memanipulasi sesuatu kayak gitu. Nah, misal kita mau kembali ke main, gitu. Terus kita ingin melihat function mainnya itu isinya kayak gimana sih. Nah, ini tuh dia create, primitive, receive, process, receive, resume, shell, sleep, sesuai dengan kode-kode yang udah ada gitu. Jadi memang ya tadi saya bilang, kalau ngebuat suatu OS yang basic itu ya pasti akan mainnya ke struktur data lagi ujung-ujungnya, dimana
Ya tadi C itu dia akan mendukung secara sistemnya untuk saling support kayak gitu. Dan ntar ini kita bisa edit aja gitu, misalnya shell ininya mau diganti jadi berapa, nah ini berapa kayak gitu. Kita bisa lebih memahami maksud dari, ya itu baik lagi ke basic programmer kalian, bagaimana kalian membaca suatu program gitu ya. Semakin bagus kalian membaca programnya, semakin baik. Dan kebetulan yang ngebuat Sinu ini tuh dia tidak termasuk orang yang programmer yang sangat baik. Kenapa? Karena di sini dia memberikan banyak komen. Contoh di sini, dia ngasih tahu bahwa ini adalah run the Sinu shell. Nah, ini berarti receiver, resume, create, shell, ininya berapa, shell 1 konsol. Lalu wait for shell. Nah, jadi sini dia memberikan komen-komen yang cukup baik gitu untuk membuat para programmer tuh bisa paham. Nah, ini contohnya tuh. Untuk resume, PID 32, PID dikasih tahu dia itu adalah ID of process to unsuspect. Lalu di sini masih tahu resume itu adalah unsuspect process, making it ready, kayak gitu. Nah, jadi ini membuat kalian lebih mudah memahami eksplorasi daripada kalian mengeksplorasinya di sini di Debian-nya. Kalau kalian mengeksplorasi Debian itu kalian akan lebih pusing gitu. Karena tadi misal bentar, kayak saya clearkan dulu aja biar rapi. Oke, ls misal kita masuk tadi ke include kali ya. Coba kita lihat include-nya ada apa. Oh, ini tuh include tuh isinya header semua ya. Nah, tadi kalau enggak, kalau gitu berarti shell aja deh biar sama-sama sih. Misal cd shell. Terus kita ingin apa? Misal ls, lalu kita ingin cuma lihat file xsh or uptime.c. Ya kan kita cuma lihat tuh. Nah tuh, kalau lebih dia kan sama ya, karena kan maksudnya apa yang ada di situ sama aja sini. Jadi maksudnya tujuan Sostrel itu selain mempermudah kita maksudnya kalau untuk code ya pasti sama aja, kita nyari Debian pun pasti ya komennya tetap ada. Terus apa kemudahannya ya tadi, kalau tadi kita di Debian tadi kita harus benar-benar melacaknya secara manual gitu, ini apa, sedangkan Sostrel di sini kita kasih kemudahan. Misal tadi di Debian tuh namanya, kita tuh tadi habis ngelacak ini xsh uptime ya. Kita tinggal ketiknya di sini xsh underscore uptime. Nah, jangan lupa pilihnya yang .c. Nah, di sini kasih tahu tuh yang terlibatnya apa. Kan ini sama aja kalau secara code. Itu kan ya. Tapi setidaknya ini akan mempermudah kita dalam melakukan pencarian kayak gitu. Tuh kan include Sinu, include string. SH time adalah shell to print a time and system has been out kayak gitu. Cuman itu tadi untuk melihat struktur datanya dan untuk mempermudah pencarian apa yang harus ntar akan diedit gitu. Jadi tidak memakan waktu dan menghindari hal-hal yang salah. Jadi bisa aja kita malah ngeditnya sesuatu yang fatal. Nah, itu kan bisa dihindari dengan Sostrel ini karena kita mempelajari dulu struktur datanya kayak gimana, apa aja yang mempengaruhinya. Seperti itu. Paling demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.